wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah, izin memperkenalkan diri, nama saya Heri Mirhan. Saat ini saya bertugas di sekolah SMP Lazuardi Haura Global Compassionate School, Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah, saya juga mengajar di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan wali kelas 8. Nah, pada saat yang berbahagia ini, saya akan mengadakan coach bersama teman saya, Pak Maulid Hadri, sebagai coach saya, yang akan mempraktekkan bagaimana mekanisme coach dengan alur tirta. Baik, Pak Maulidin, apa kabarnya? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah Pak Hermirhan, saya baik-baik saja. Alhamdulillah, ya Oh, iya, itulah harapan kita Pak ya, semoga kita diberikan iya, kesehatan walafiat. ya. Baik, Sehat itu yang utama, Pak. betul sekali Pak Ya. Mau. Ada hal-hal yang perlu disampaikan Pak Mau? Kalau malah hari saya dalam memiliki tujuan dengan Pak Hermirhan. Saya ini ada permasalahan dalam melakukan pembelajaran di sekolah saya, Pak. Di sekolah saya itu ketika saya menyampaikan pelajaran, ada saja anak yang mengalami keterlambatan memasuki ruangan belajar. Tidak satu, tidak dua anak, kadang lebih dari 3 itu anak mengalami keterlambatan masuk ruang kelas ketika belajar. Dan keterlambatannya juga, bukan di batas toleransi di bawah 10 menit, kadang 15 menit, kadang pernah 30 menit baru masuk kelas. Karena saya masuknya jam 7:15, dia kadangan jam 8 kurang 15 baru datang ke sekolah. Ini sebenarnya permasalahan saya, Pak. Mungkin Pak Heri Mirhan, bisa membantu seperti apa? Baik-baik, saya memahami tujuan Pak Maulidin. Jadi Pak Maulidin ada sedikit permasalahan dihadapi Pak ya, berkaitan Iya betul, Pak. dengan keterlambatan siswa. Nah, kira-kira apa nih, kira-kira Pak Mau yang bisa Pak Mau lakukan nih sehingga siswa-siswa yang terlambat itu bisa datang tepat waktu? Dengan anak tersebut saya sudah sempat, memanggil dengan anak-anak yang terlambat itu sudah memanggil, saya sudah melakukan, komunikasi yang dinamakan segitiga restitusi, kenapa permasalahan dia terlambat. Itu sudah saya lakukan. Yang pertama dulu saya menemukan kasus anak itu ada karena keterlambatan transportasi, karena, alasannya dia mengantar kakaknya ke sekolah, eee, kakaknya dulu, baru ke sekolah dia, baru ke sekolah yang tempat saya mengajar. Jadi anak itu keterlambatnya, sangat lama gitu, kadang sampai 15 menit, kadang sampai 30 menit. Itu permasalahan yang pertama, itu sudah saya lakukan. Mhm. Baik-baik. Nah, Pak Mau pada saat Pak mau melakukan segitiga restitusi, ada kendala tidak yang dihadapi Pak Mau pada saat mengadakan komunikasi dengan siswa? Saya sudah melakukan restitusi, saya sudah dia anak itu sendiri sudah menemukan solusinya, dengan karena dia sekolah jarak antara sekolah yang tempat anak tersebut dengan sekolah dengan kakaknya itu jaraknya, sangat jauh, maka anak itu sudah menemukan solusi dan dengan cara dia menggunakan ojek online sebetulnya dan permasalahan yang pertama itu sudah terselesaikan. Dengan waktu alasan dia yang pertama, itu sudah terselesaikan. Akan tetapi, dari kesempatan waktu lagi, ini terulang kembali keterlambatannya itu. Artinya ini bukan hanya sekali, tetapi berulang-ulang keterlambatannya, itu. Baik. Baik-baik. Berarti Pak Mau ini sudah berusaha ya untuk mengadakan pendekatan, baik itu menggunakan restitusi. Nah, kira-kira apa lagi nih Pak Mau bisa lakukan pada siswa-siswa yang sering berulang nih? Hari ini telat, sudah diadakan restitusi, kemudian telat lagi. Nah, kira-kira apa lagi nih? Kira-kira Pak Mau yang Pak Mau bisa
cari strategi sehingga siswa yang terlambat itu tidak bisa telat lagi. Kira-kira apa Pak mau nih? Mungkin gimana kalau saya melakukan, artinya, komunikasi dengan pihak, orang tuanya, Pak. Kalau Mhm. saya melakukan pihak komunikasi, menanyakan langsung dengan, pihak keluarga, dengan orang tua, wali muridnya tentang permasalahan ini. Kalau saya melakukan, kunjungan ke rumah secara home visit, saya mau merencanakan itu, Pak. Oh, ya berarti kamu sudah ini ya, sudah mulai aksi ya bagaimana, Iya, eee, itu me saya dalam tahap rencana saya, Pak. Saya mau merencanakan, home visit, menanyakan tentang, ke pihak orang tuanya. betul sekali. Berarti Pak Mau sudah punya rencana ya untuk, Iya, home visit. betul. Nah, kira-kira nih, kalau Pak mau melakukan home visit, ada kendala dengan komunikasi orang tua, misalkan orang tuanya ibu bekerja, kira-kira apa nih antisipasinya Pak Mau yang bisa dilakukan? Sehingga pada saat home visit itu benar-benar mendapatkan hasil. Oh, iya. Gimana kalau saya membuat surat, terlebih dahulu, Pak, dengan wali murid tersebut, membuat surat melalui kepala sekolah, tentang akan kunjungan kami gitu. Kalau sampaikan, surat ini kepada orang tuanya bahwa kami akan melakukan bahwa saya akan melakukan kunjungan ke sekolah ke rumah, anak tersebut. Gimana itu, Pak? Oh, luar biasa. Menurut saya itu suatu ide yang bagus sekali Pak Mau. Jadi pada saat mau home visit, Pak Mau sudah mengajak atau melibatkan pihak sekolah dengan membuat surat pengerusan. Itu sangat luar biasa. Nah, apalagi nih kira-kira Pak Mau selain membuat surat dengan diketahui oleh kepala sekolah pada saat home visit, apa nih yang Pak Mau akan bahas bersama orang tua? Karena gini ya, kalau yang, saya akan menentukan harinya juga dalam, home visit itu, mungkin hari Jumat, Pak. Karena kalau hari hari Senin, Selasa, Rabu itu hari, istirahatnya anak-anak takutnya dia bekerja, kemungkinan kalau hari Jumat dia akan istirahat ke rumah karena akan menghadapi sholat Jumat. Saya akan menentukan harinya supaya memastikan kalau bisa pada saat home visit itu saya benar-benar bertatap muka atau bertemu langsung dengan, orang tua atau wali murid anak tersebut, gitu. Oke, betul sekali. Berarti rencananya memang benar-benar matang ya Pak Mau pada saat mau home visit. Nah, apalagi nih kira-kira Pak Mau? Pak Mau sudah melakukan surat pemberitahuan kunjungan, kemudian sudah menentukan hari. Nah, kira-kira apa ide apa lagi nih yang Pak Mau bisa lakukan sehingga benar-benar permasalahan yang Pak Mau hadapi itu mendapatkan solusi. Kira-kira apa lagi Pak Mau yang bisa Pak Mau lakukan bersama orang tua pada saat home visit? Oh iya, pada saat home visit nanti saya akan, melakukan dialog, pendekatan kepada orang tua, wali murid tersebut. Jadi, kebetulan juga saya mendapatkan informasi kalau dalam data kami, Pak, anak ini adalah korban dari kedua orang tuanya ini. Jadi antara, bapak sama ibunya, anak ini, bapak sama ibunya ini berpisah. Jadi anak ini memilih tinggal sendiri dan tinggal dengan nenek dan kakak-kakaknya gitu. Dia tidak tinggal Mhm, dengan bapaknya dan dia juga tidak tinggal dengan ibunya. Jadi, mhm, saya akan melakukan ko komunikasi inten, akan melakukan mungkin, akan melakukan komunikasi baik dengan bentuk WhatsApp nanti supaya akan meminta nomornya langsung kepada anak, dengan wali murid tersebut atau dengan neneknya itu, supaya mhm, kalau ada masalah apa, dikomunikasikan. Mungkin, misalnya kalau anak ini nanti, si anak, Danu ini nanti akan terlambat, Pak, karena yang mengantar atau ojeknya, tidak ada, belum dijemput. Jadi saya akan memastikan supaya benar-benar anak ini datang terlambat, karena keadaan gitu. Dan nanti supaya saya bisa menyelesaikan masalahnya, bisa menemukan solusinya. Seperti itu, Pak, mungkin, Pak. Apalagi ini yang itu yang mau saya sampaikan. Kira-kira seperti itu, Pak. luar biasa. Artinya Pak mau untuk mencari sebuah eh, pemecahan masalah itu melakukan komunikasi ya. Memang apa yang Pak mau hadapi sedikit kompleks ya. Jadi banyak faktor penghalang, penghambat sehingga mengapa siswa itu terlambat. Tadi Pak Mo sudah melakukan komunikasi intensif sama neneknya.
Nah, pada saat Iya. komunikasi intensif sama neneknya misalkan, anaknya masih terlambat, kira-kira apa lagi nih yang bisa Pak mau usahakan? Sehingga benar-benar, tidak ada lagi, alasan keterlambatan itu, dibuat-buat oleh siswa. Dia punya Oh komitmen, kira-kira apa lagi nih Pak mau yang bisa dilakukan? oh iya, gimana kalau setelah, kan saya sudah melakukan kunjungan tuh dengan neneknya, gimana Mhm. nanti kalau saya akan melakukan, komunikasi. Jadi saya memastikan, "Nek, anaknya cucunya hari ini, kok terlambat lagi, ada masalah apa?" Gitu kan. Jadi saya Mhm. akan membuat seperti kayak jadwal khusus untuk dia sendiri, "Oh hari ini," seperti grafik gitu, Danu ini terlambat, hari ini dalam waktu, seminggu saya akan observasi anak ini. Gitu, saya akan melakukan observasi kepada anak tersebut melalui dengan kontrolnya itu neneknya gitu, melalui komunikasi WhatsApp mungkin, itu, Pak. Oh ya, berarti Pak Mo sudah, memaksimalkan potensi ya, artinya dengan komunikasi bersama neneknya, membuat jadwal, kemudian itu sangat ide yang sangat luar biasa menurut saya yang Pak mau lakukan. Bagaimana Pak mau bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi, terhadap keterlambatan siswa yang notabene-nya, ada latar belakang keluarga dan lainnya. Nah, mungkin kesimpulan Iya dari, permasalahan yang Pak mau sampaikan, pertama, Pak mau betul sekali sudah melakukan, suatu aksi ya, bagaimana menghadapi permasalahan ini. Pak mau sudah menemukan solusinya. Nah, insya Allah ke depan kita berharap apa yang sudah menjadi tindak lanjut Pak Mau tadi sudah disampaikan bahwa akan mengadakan menjadwal, mengingatkan neneknya agar cucunya tidak terlambat lagi. Itu adalah suatu hal yang mulia karena yang Pak Mau lakukan itu menurut saya sudah memenuhi kebutuhan siswa secara utuh. Jadi bisa memfasilitasi kebutuhan siswa agar siswa itu tidak ada lagi yang datang terlambat dengan berbagai alasan. Luar biasa. Saya mengapresiasi sekali apa yang dilakukan Pak Maulidin terhadap anaknya yang sering terlambat. Saya berdoa agar siswa Pak Maulidin kedepannya akan lebih baik lagi, tidak ada lagi yang terlambat, sehingga permasalahan yang Pak Maulidin hadapi terhadap siswanya itu ada solusi yang baik dan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Ma waktunya. iya, terima kasih, Alhamdulillah. Pak.